Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja, perkenalkan nama saya Wakil SPG Universitas PPG Guru Tertentu, Coaching 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Al-Muslim dengan NIM 2486904139396 pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka praktek uji kinerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita simak video ujian berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak saya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Kita melakukan berdoa seperti biasa. Ketua kelasnya memimpin doa. Ini diberikan pelajaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum belajar mulai, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Silakan Akila maju ke depan. Semuanya diharap berdiri.
Nah, anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Adit, sekarang Ibu mau mengabsen nama-nama anak-anak K2 yang seperti biasa kita absen ya. Yang nomor 1 adalah Ajen Julia Letari, kakekku. Alvito Bilkis Pratama, Alvin Agam Alfata Rizky, Ajam Nagis Mujadi, Akila Sakib, Dia Lailatul Fitri, Rafa Alvendra, Wahid Abu Muin, Diano Aka Mahadika, Olivia Hasana, Eselina Ramadhani, Raffi Nuyono, Mutiara Nur Aina, Julia Dika Sapitri, dan yang terakhir Nusaiba Oktaria. Semuanya kelihatannya ya kita bersama-sama SPG dulu senang win-win ya, bisa semua kan? Diharap anak-anak berdiri. Silakan. Ya, silakan duduk kembali. Pak SPG tadi ya, gimana keadaannya? Sudah segar semuanya? Nah, tadi pagi anak-anak bangun tidur sudah mandi belum? Kan belum? Sudah pamitan tentunya kan? Ya, sebelum berangkat sekolah, anak-anak sudah pamitan dengan orang tua. Di rumah kalau ada banyak pamitan, nggak saling juga tadi? Iya, kita harus saling ya. Sekarang sudah sampai di sekolah, nah kita mau belajar matematika, ya, penjumlahan dan pengurangan. Nah, anak-anak
sudah bisa menghitung 1 sampai 20, bahkan sampai 6 sudah bisa? Untuk penjumlahan, ya, penjumlahan misalnya. Ibu sekarang di bawah, apa ini namanya? Kita hitung dulu ada berapa sedotannya ini, ya. Kita hitung adakah 20 atau belum, ya. Kita sama-sama menghitung. Ayo berapa ini? 20, ada pengurangan juga, ya, penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau misalnya ini 20, nah kita bagi ke anak-anak satu-satu, ya. Ini ada jumlahnya 20, kasihkan satu-satu, misalnya penjumlahan nanti jumlah misalnya berapa. Nah, sekarang ini kalau 5 ditambah 3, coba ibu mau tahu ada berapakah 5 ditambah 3? Ayo, coba memastikan. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita berapa lagi? 1, 2, 3. Nah, kita jumlahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 5 ditambah 3 ada berapa? Ini penjumlahan. Nah, yang pengurangannya kalau pengurangan itu artinya dikurangi, ya. Misalnya 10 diambil 5, kurang 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ibu tadi bilang pengurangan, kalau diambil 5, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tinggal berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5. Ibu sudah menjelaskan penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita lihat videonya, ya. Kembali lagi dengan Karina di online kelas awal. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 2 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 2, penjumlahan dan pengurangan. Kita akan membahas bagian A, yaitu berbagi cara melakukan penjumlahan dan ayo mencoba. Ini ada yang halaman 37 sampai dengan 45. Yuk di subscribe dulu dari channelnya, like dan video ya. Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy, dan follow ini juga di onlinetranslator.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita akan membahas bab 2, yaitu jumlah penjumlahan dan pengurangan. Nah, ada teman kita di sini, mereka lagi memetik jambu air ya. Nah, katanya aku memetik 12 buah jambu air, dia memetik 12 buah jambu air. Lalu kata temannya, aku memetik 6 lebihnya dari banyak buah yang memiliki tiga yang ini ya, yang ini 3. Nah, berarti sekarang kita lihat ke bawah ya, berapa banyak jambu air, bagaimana cara kalian menemukan jawabannya.
Nah, kita akan membahas di Aku Akan Belajar. Masih ingatkah kalian penjumlahan dan pengurangan bilangan di kelas 1? Di materi ini, kita akan kembali mempelajarinya dengan cara baru. Nah, di bab ini kita akan membahas 3 hal, yaitu berbagai cara melakukan penjumlahan, lalu berbagai cara melakukan pengurangan, dan soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Ya. Nah, kita lihat di sini ada panel jambu air. Di halaman gramatika ada pohon jambu air. Tika menyiram dan menutup pohon jambunya dengan teratur. Sekarang, pohon jambu air itu berbuah sangat lebat. Tika mengajak Kira untuk memetik buah jambu air. Tika memetik 12 buah jambu air. Kira memetik 6 lebih banyak dari jambu air milik Tika. Mereka terlihat senang karena menyukai jambu air. Karena Kira, jambu air milik Tika terasa manis. Vitamin pada jambu air juga baik untuk tubuh kita. Ini gambar yang tadi ya. Nah sekarang, berapa banyak jumlah jambu air yang disuntik Tika dan Kira? Berapa selisih banyak jambu air milik Tika dan Kira? Kita lihat ya. Berbagai cara melakukan penjumlahan. Tadi dari cerita yang sebelumnya, kita sudah tahu bahwa Tika mengambil air yang dipetik oleh Kira. Nah, kenapa kita perhatikan kalimat soalnya tadi? Tika memetik 12, ya, ada 12 ya, punya Tika. Kemudian Kira memetik 6 lebih banyak. Artinya ini tadi siapa? Tika ya. Kemudian Kira. Berarti Kira itu 12 ditambah 6 ya. Karena dia 6 lebih banyak dari Tika. Jadi 12 tambah 6. Makanya di sini kalimat matematikanya adalah 12 tambah 6. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menjumlahkan? Yuk, cara berikut akan membantu kalian untuk melakukan penjumlahan. Pertama, kita bisa menghitung dengan cara menghitung maju. Ya, yuk mulai dari bilangan 12. Nih ya, 12 ini karena 12 tambah 6. Kita akan melompat 6 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya kita berhenti di angka 18. Ya, berarti 12 ditambah 6 sama dengan 18. Jadi banyak jambu air yang dipetik Kira adalah 18 buah. Kemudian bisa juga kita gunakan cara bersusun. Ya, kita dapat menunjukkan bilangan 12 dengan 1 puluhan dan 2 satuan. Seperti ini ya, ini 10 atau kita sebut dengan 1 puluhan. Ya, lalu yang ini adalah 2 satuan. Oke, kemudian kita dapat menunjukkan bilangan 6 dengan 6 satuan. Ya, nah seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian kita dapat melakukan operasi penjumlahan dengan tabel nilai tepat. Ini nilai Tuhan, ini nilai sebarang ya. Nah di sini kalau kita lihat ini ada 1 ya, dan ini ada 2. Jadi ini adalah 12 ya. Nah yang itu 12. Oke, kemudian nah ini yang 6 ya, artinya ini 12 ditambah dengan 6. Nah nilainya harus di mana titik adalah bidang atau permukaan yang membatasi bangun ruang. Untuk rusuk adalah dari yang merupakan pertemuan dari 2 titik bangun ruang, sedangkan titik studi adalah titik pertemuan dari 3 buah rusuk pada bangun ruang. Bangun ruang ini juga disebut sebagai bangun 3 dimensi. Nah, macam-macam bangun ruang sendiri dapat dikategorikan menjadi 2 kategori besar, yaitu bangun ruang sisi datar dan juga bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang dengan sisi berbentuk mendatar, di mana bangun ruang sisi datar ini meliputi dari balok, prisma, limas, dan juga kubus.
Nah, kalau bangun rumah sisi lengkung adalah bangun ruang dengan bagian-bagian yang melengkung, di mana contohnya adalah bola, tabung, dan juga kerucut. Tetapi pada video kali ini kita akan belajar mengenai beberapa bangun ruang sisi datar, yaitu kubus dan juga balok. Sekarang mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 6 sisi persegi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kubus adalah ruang yang terbatas dari 6 bidang segi 4. Salah satu contohnya adalah seperti dadu. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Apakah teman-teman melihat beberapa dari sekitar yang berbentuk kubus? Oke, bagaimana kamu belum? Nah, dari gambar tersebut, kita dapat melihat beberapa benda yang berbentuk kubus loh. Yang pertama adalah akuarium, kemudian kardus mainan, lalu ada rubrik, kemudian ada kotak tisu, dan yang terakhir adalah lemari. Karena semuanya juga berukuran sama panjang. Lalu yang sifat terakhir adalah setiap bidang diagonal pada kubus. Ya, ini namanya bangun yang untuk berbentuk oleh 6 sisi persegi. Nah ini Pak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kubus adalah ruang yang berbatas 6 bidang sisi. Ya. Bawahnya lagi terus. Itu Pak Irfan. Jumlahnya kelihatan itu ada berapa? Lihat di sini. Aisyah itu ya terus. Berapa? Ya ini ya. Ini laki. Mas berapa nih?
Dari kelompok masing-masing ini maju satu orang untuk mengisi hasil dari kerja kalian. Nomor 1, kelompok 1 mana? Oke. Nah, ayo tulis. Berapa jumlahnya? Ya. Ya, sama. Hasilnya tadi, ya begini, ya, nah, ya, ayo, ya, selesai itu, ayo, ya, duduk yang bagus, duduk. Setelah itu di pertemuan tadi sudah ibu nilai. Nah, hasilnya untuk kelompok 1 nilainya 80. Untuk kelompok 2 nilainya 90. Untuk kelompok 3 nilainya 85. Cukup bagus ya. Ya. Tentang penjumlahan ya. Misalnya bilangan 12 tambah 7 sama dengan susun ke bawah. Kita mulai dari angka yang paling belakang. Kalau 2 tambah 7 berapa anak-anak? 9. 1 bagaimana? Berapa angkanya? Tadi kita bareng berapa? Ya, 15. Terus kita berapa? 4 ya. Ayo kita hitung bareng-bareng. 5 dapat berapa ini? 5. Berapa? Nah, satunya. Nah, ini penjumlahan. Dengan pengurangannya. Bikin satu lagi. Berapa? 16. 26. Terus diambil 3. Nah, bagaimana caranya? Ayo. Berapa? 5. Berapa? Ayo mulai. Berapa? 3. 2-nya. Terus, ulang lagi. 37. Ambil 2. Ayo. 5. Ya. Nah, ini penjumlahan. Terus pengurangan. Ya.
jelaskan itu ini. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita apa? Yang bekerja fokus. Mereka. Terus apa lagi? Buku. Ya. Buku. Yang berbentuk balok apa? Itu. Mari. Ya. Bentuk balok ya. Panjang. Ya. Untuk pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Anak-anak ingat terus ya sebelum kita berdoa ya kita mengingat pelajaran dulu. Lalu kita sebelum pulang kita biasanya berdoa ya. Ya berdoa dipimpin oleh ketuanya mana ya. Ayo, di atas meja tunjukkan kepada berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam kepada Bu Guru. Salam ya Bu Guru. ya sebelum kita pulang kita saling dulu. Kita nggak boleh gitu ya. Ayo. Sama lah kayak gini. Ayo diterapkan. Baik lagi.